Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto, penyuluh pertanian Kecamatan Gunung Terang, akan berbagi pengalaman dengan bapak-bapak petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana pengalaman ini akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan Dwi Fahrudi, seorang petani dari Perumahan Baru, yang mana beliau mengusahakan pekarangan seluas 20 kali 30 atau 600 meter persegi. Kalau bahasa Jawanya 1,5 rantai, yang mana beliau mengusahakan tanaman ini dengan berbagai jenis sayuran dikombinasikan dengan pertanaman anggur di pekarangan. Yang mana untuk tanaman pokoknya tanaman anggur, kemudian untuk sayurannya itu ada seledri, kemudian rampai, kemudian ada timun, ada cabai, ada kacang panjang, ada gambas. Nah, ini menurut pengalaman beliau dari lahan seluas 600 meter persegi bisa menghasilkan, untuk budidaya sayuran saja bisa menghasilkan uang 2 juta sampai 2,5 juta setiap bulannya. Nah, ini Bapak Wan akan berbagi pengalaman dengan kita semua bagaimana mengoptimalkan atau memanfaatkan lahan pekarangan sehingga menghasilkan tambahan pendapatan bagi rumah tangga petani. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk para petani yang ada di Tulang Bawang Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Berikut ini pengalaman yang akan disampaikan oleh Pak Kurniawan Dwi Fahrudi, seorang petani muda asal Perumahan Baru yang telah berhasil atau sukses mengusahakan lahan pekarangannya yang seluas 600 meter persegi. Kepada Pak Wawan, silakan Pak, coba pengalaman Bapak selama ini yang mengusahakan lahan pekarangan yang menurut saya sempit tapi bisa menghasilkan nilai uang yang cukup membanggakan untuk kita semua. Oke, selamat pagi. Terima kasih kunjungannya dari Pak Siswanto selaku Pak BPP ya, BPP dari Lampung khususnya Tulang Bawang Barat. Ini akan saya menceritakan sedikit tentang usaha yang saya lakukan atau saya geluti setiap hari, karena saya ini tergolong orang yang nggak punya lahan, bisa dibilang begitu. Walaupun di Lampung ini banyak yang punya lahan banyak, cuman nggak bermanfaat. Nah, kebetulan saya ini mempunyai lahan di pekarangan rumah. Ini rumah dan ini di samping rumah ada sekitar 600 meter persegi. Ini awalnya kita buat budidaya anggur. Nah, budidaya anggur ini kebetulan kita jadikan sebagai agrowisata. Jadi agrowisata, jadi setiap yang datang ke sini masuk kita kenakan tarif 10.000 untuk selfie. Kadang kalaupun ada yang mateng buahnya ini bisa langsung dicicip seperti ini. Tapi ingat, nyicipnya nggak perlu banyak karena anggur ini kan mahal. Jadi sekedar mencicip biar bisa merasakan gimana rasanya anggur ini yang kita tanam di tanah air kita ini memang benar-benar bisa manis gitu. Selain itu kita juga menyediakan bibit, plus kita melakukan pemantauan kepada siapapun yang membeli bibit di Kurnia Grape. Nah, jadi kita bikin usaha kita ini dengan nama Kurnia Grape. Bisa dicari di Google ataupun bisa langsung cari di YouTube-nya, ada tutorialnya, ada di situ bisa dilihat. Nah, jadi ini kita kasih tanaman selain
anggur ini yang menghasilkan, kita coba tumpang sari. Nah, di bawahnya ini seperti ini bisa kita lihat, kita tanam seledri. Nah, kalau biasa sering dikenal dengan daun sop ya Pak ya. Jadi ini juga harganya lumayan gitu. Jadi sekalian kita ngurus anggur, kita nyiramnya pun langsung dengan sekali nyiram udah semuanya kesiram. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurus satu-satu gitu. Jadi sekali kita nyiram di anggur, mupuk di anggur, sekalian kita ngurus yang ada di bawah anggur ini, yaitu tumpang sarinya. Ini ada beberapa yang kita tanam, ini ada rempai juga, ada yang di sana itu gambas atau oyong, juga ada yang di sana ada timun, ada pare, dan hasilnya pun lumayan. Dan saya perkirakan ini biasanya kita panen itu 2 hari sekali. Jadi kita itu nggak harus banyak panennya, satu jenis. Kalau kita misalnya panen 4-5 kilo kita bawa ke warung, kalau dari 4-5 kilo ada 4-5 jenis kan udah lumayan. Jadi bisa sebagai mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Misalkan 2 hari sekali bisa dapat 50 atau 100 ribu, insya Allah kan udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita. Jadi tidak perlu lagi kita bingung harus usaha apa, kerja apa. Jadi sebenarnya lapangan kerja itu harus kita ciptakan, jangan kita itu mencari pekerjaan gitu. Jadi usahakan walaupun punya lahan sedikit, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jangan terpengaruh karena tidak punya lahan kita nggak mau berusaha karena dengan alasan kita nggak punya modal atau usaha. Dulu awalnya saya juga tidak bermodal, sama aja. Nah, ini salah satu contoh timunnya. Dari sebelah sana mungkin kelihatan udah mulai berbuah. Ini timun yang kita tanam. Dan ini udah mulai besar. Jadi kita medianya biar tidak mengganggu pertumbuhan anggur, kita pakai polybag. Seperti ini cabai ini juga banyak, ini tadi habis dipanen, jadi yang merah udah habis. Dan jadi ini bermacam-macam memang kita tanamnya, karena biar penjualannya lebih enak. Karena biasanya kalau semakin banyak barang, harga itu semakin turun. Jadi begitulah trik petani, harus pinter-pinter kita. Nah, ini pare pahit. Nah, dan rasanya pun nggak begitu pahit, bisa seger karena ini memang masih muda. Dan ini kalau yang di sini ini ada kacang panjang. Nah, ini bisa benar-benar panjang. Dan bahkan ini ada juga yang kita tanam melon. Melon kemarin puasa kemarin bisa panen, dan ini ada cuman beberapa batang nih. Nih buahnya kemungkinannya ada 4 kiloan. Nih. Jadi sebenarnya bukan masalah tanahnya subur atau enggak, yang penting orangnya mau apa enggak. Jadi sebenarnya semua itu bisa. Bahkan jeruk pun nih banyak buahnya. Ini jeruk. Jadi semua tanaman itu kalau memang kita urus, insya Allah akan menghasilkan. Intinya kita mau berusaha. Jadi jangan hanya ikut-ikutan atau hanya daripada nganggur. Cuman pekerjaan kita itu bisa menghasilkan. Jadi seperti ini. Jadi saya itu sekarang bisa dibilang sombong, jadi nggak perlu kemana-mana. Insya Allah dari hasil sekian ini sudah mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita nggak harus kerja bingung cari kerjaan atau jauh-jauh kita kemana-mana. Cukup di sini kita telateni ini, kita tanam berbagai macam sayuran. Insya Allah udah bisa mencukupi. Oke, mungkin itu dari pengalaman yang saya terapkan selama ini. Dan mungkin kalaupun ada yang mau berkunjung di sini, kita bisa sharing, bisa belajar bareng. Mungkin yang jelas
tujuan kita satu, yaitu untuk menghijaukan bumi kita ini supaya bersih, yang jelas supaya hijau, karena sekarang ini banyak tempat-tempat atau lahan-lahan yang tidak produktif karena si petani ini kurang memahami tentang apa yang dibutuhkan. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, penuhi semua kebutuhan. Jadi sekarang ini terutama kalau sayur mayur tidak ada ceritanya kurang, tiap hari ada orang yang makan, jadi kebutuhan selalu ada. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat dari beberapa tanaman ini yang kita tanam, khusus terutama dari sayuran. Dari sayuran ini saya kemarin ini per bulan rata-rata ya, kalau dari sayurannya aja 2-3 juta insya Allah dapat. Kalau untuk dari anggur memang kita jadi agrowisata, terutama weekend Jumat Sabtu Minggu ini pengunjung kan banyak. Biasanya kalau pas buahnya lagi banyak, pengunjung juga banyak, bisa per minggu aja bisa 2-3 juta, apalagi kalau sebulan. Belum lagi kalau ada peminat ataupun pengunjung yang ingin beli bibit, karena kita juga menyediakan bibit. Kita jual bibit bukan hanya jual, insya Allah kita plus dari untuk cara perawatannya ataupun cara budidayanya nanti kita ajarkan, insya Allah kita pandu sampai berbuah, khusus untuk anggur. Dan ternyata di tempat kita juga anggur ini sangat bagus dan sangat cocok. Jadi jangan ragu, mari kita coba, kita manfaatkan lingkungan kita, manfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu dulu pertemuan dari saya. Dari nama saya Kurniawan dan usaha saya ini saya bisa dicari namanya Kurnia Grape Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.